Oke, saya ya sebagai sales akan menjelaskan peran tenaga sales dalam kegiatan ekonomi yang sangat vital. Sebagai fungsi penghubung antara produsen atau konsumen, serta pendorong utama pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Biasanya itu sales membutuhkan kombinasi keterampilan interpersonal dan strategi yang kuat. Ini peran sales dalam kegiatan ekonomi. Satu, menciptakan pendapatan atau profit. Fungsi paling mendasar dari sales yang biasanya sudah didapatkan saat bekerja. Ini bisa tuh mengonversi prospek dari yang menjadi pelanggan, ya secara tidak langsung menghasilkan pendapatan profit bagi perusahaan. Tanpa penjualan dan bisnis tidak dapat bertahan. 2. Menghubungkan produsen dan konsumen. Ini saling bertindak sebagai perantara penting dalam rantai pasokan, memastikan barang dan jasa didistribusikan secara efisien dari pembuatan ke pengguna akhir. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tenaga penjualan yang efektif berdasarkan permintaan pasar. Hal ini mendorong peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja yang luas, pemanfaatan bahan baku yang efektif, dan investasi modal. Ya, semuanya itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara. Keempat, menyampaikan informasi pasar. Saya biasanya itu berada di garis depan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Wawasan sales biasanya tentang kebutuhan pembalik dan tren pasar yang sangat berharga bagi perusahaan untuk inovasi produk dan strategi bisnis yang lebih baik dan tidak beradul. Yang 5, membangun hubungan pelanggan. Sales yang profesional biasanya itu tidak menjual barang aja, tapi juga membangun atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ini agar memastikan loyalitas klien kepada merek atau bisnis yang berulang. Yang penting ini untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Ini keterampilan penting untuk yang dibutuhkan oleh sales. Ini seorang sales membutuhkan beberapa keterampilan skill. Yang satu, keterampilan komunikasi, keterampilan verbal dan tertulis yang sangat baik diperlukan untuk menjelaskan spesifikasi produk, manfaat, dan menangani keberatan pelanggan secara jelas dan persuasif. Yang dua, negosiasi, kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pembeli atau penjual yang sering kali melibatkan diskusi harga, syarat atau ketentuan dari produk yang mau dibeli atau dijual. Ini pemahaman kebutuhan pelanggan. Sales yang sudah punya pengalaman dan tahu cara untuk mendengarkan secara aktif untuk memahami masalah atau kebutuhan spesifik pelanggan, lalu menawarkan solusi yang tepat, bukan segera hanya menjual produk. Yang kelima, pengetahuan produk yang mendalam. Ini kredibilitas ini muncul dari pemahaman mendalam produk yang lainnya yang dijual setelah sekian lama. Ini termasuk keunggulan kompetitif dan cara kerjanya. Ini manajemen waktu atau organisasi. Ini mengelola banyak prospek, jadi ketemu dan target secara efektif, membutuhkan keterampilan manajemen waktu yang baik seperti itu. Baru ini ketahanan mental. Yang keenam, ini penolakan itu seperti biasa bagian dari pekerjaan sales. Ini kemampuan untuk bangkit dari kegagalan sangat penting untuk mencapai target penjualan yang menantang. Baru kemampuan menggunakan teknologi. Di era digital ini biasanya sales modern itu harus mempunyai kemampuan untuk mahir menggunakan customer relationship management CRM atau alat digital lain untuk melacak interaksi dan menganalisa kinerja penjualan. Singkatnya tuh, tenaga sales bukan segera penjualan,
tetapi mesin penggerak yang mengaturkan siklus ekonomi dan membutuhkan keahlian khusus untuk sukses dalam perannya.